Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika yang terpisah dari unitnya di sebuah pulau di Pasifik oleh karena pertempuran yang sangat gencar, penuh asap dan juga tembakan. Dia melarikan diri ke dalam hutan. Dia berusaha untuk bersembunyi. Dia mulai naik ke sebuah bukit dan menemukan beberapa gua di sana. Secara cepat dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Dan untuk sementara dia merasa aman. Namun dia menyadari jika tentara musuh melihatnya merayap ke atas bukit, mereka pasti akan segera memeriksa semua gua dan menemukannya, bahkan membunuhnya. Lalu dia mulai berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Setelah berdoa, dia mendengar tentara musuh mulai mendekatinya. Dia berpikir, inilah akhir hidupnya. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di depan pintu gua, tempat persembunyiannya. Sementara dia mendengar tentara musuh yang sedang mencarinya, laba-laba itu terus membentangkan benang-benang jaring di pintu masuk gua. Dia berpikir, yang aku butuhkan sekarang adalah sebuah tembok pertahanan. Mengapa Tuhan malah memberi sebuah jaring laba-laba? Dari kegelapan gua, dia melihat musuh mulai mendekat dan memeriksa setiap gua. Dia bersiap-siap untuk melakukan perlawanan terakhirnya. Namun ada yang membuatnya heran, karena tentara musuh hanya melihat sekilas ke arah gua tempat persembunyiannya. Setelah itu mereka pergi begitu saja. Lalu dia menyadari satu hal, bahwa ternyata jaring laba-laba yang ada di pintu gua telah membuat gua itu terlihat seperti belum ada seseorang yang pernah memasukinya. Tentara ini lupa bahwa di dalam Tuhan jaring laba-laba menjadi lebih kuat dari dinding beton. Dalam hidup ini pun kita seringkali mengharapkan bahwa Tuhan harus menyediakan hal yang besar, hal yang spektakuler, hal yang dahsyat untuk menolong kita. Tetapi kita sering lupa bahwa di dalam Tuhan hal yang kecil, hal yang sederhana bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun kesulitan hidup kita saat ini, apapun pergumulan, seberat apapun permasalahan kita, mari kita dengan iman yang teguh menantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti akan datang sesuai dengan waktu Tuhan. Yang harus kita lakukan saat ini hanyalah menunggu, berharap dan percaya kepada janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu Bapa, Ibu, dan Saudara. Saya Pendeta Stefanus Surlia dalam Senandika Gembala GKO.